Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Eh, Kemarin Mbak yang menghubungi saya ya untuk konseling hari ini. Iya, betul, Ibu. Kemarin saya menghubungi Ibu untuk melakukan konseling. Oh, baik, Mbak. Alhamdulillah ya, dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, kita bisa melakukan konseling secara virtual melalui aplikasi Zoom. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya, Mbak. Karena kemarin kan kita belum saling kenal lebih jauh nih. Iya, Bu. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Silva Sitigonia. Ibu bisa panggil saya Silva. Saya juga mahasiswa dari program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Saya tinggal di Bekasi, tepatnya itu di daerah Jati Asih. Oh, baik, Mbak. Eh, Kalau begitu, gantian saya yang akan memperkenalkan diri saya ya. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Rahma. Mbak bisa memanggil saya dengan Ibu Diva. Saya merupakan lulusan S2 Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Saya bertempat tinggal di Gedong, Jakarta Timur. Dan kebetulan saya sudah menjadi konselor selama 3 tahun. Apakah ada yang Iya, ingin baik, Ibu. ditanyakan kembali, Mbak? Insya Allah cukup, Bu. Salam kenal ya, Ibu Diva. Baik, Mbak. Salam kenal juga. Nah, sebelum sebelumnya saya ingin bertanya nih ke Mbak. Apakah Mbak sebelumnya pernah melaksanakan atau mengikuti kegiatan konseling, entah itu secara online ataupun offline? Kebetulan saya belum pernah melaksanakan konseling, Bu. Jadi ini tuh pertama kali saya untuk melakukan konseling gitu. Tadinya saya juga nggak berani untuk konseling kayak gini kan, tapi saya dapat rekomendasi dari teman gitu untuk yaudah konseling aja, insya Allah jadi lebih tenang gitu. Gitu sih, Bu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Mbak nih, karena sudah bersedia dan sudah mempercayai saya sebagai konselor untuk membantu mengatasi permasalahan yang Mbak alami. Eh, saya sebisa mungkin akan berusaha eh, yang semaksimal usaha saya ya untuk membantu permasalahan Mbak. Iya, baik, Bu. Terima kasih juga sudah mau membantu saya, Bu. Baik, Mbak. Oke, karena Mbak baru pertama kali nih mengikuti kegiatan konseling, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan konseling yang akan kita laksanakan. Dalam bimbingan dan konseling ini tentunya kita mempunyai beberapa asas utama yang harus diperhatikan, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kegiatan. Di mana dalam konseling ini segala informasi yang Mbak berikan kepada saya selaku konselor akan aman. Jadi tidak perlu takut informasi yang Mbak berikan akan tersebar. Lalu
untuk Mbak nih, selaku konseli atau klien, saya harap tidak ada paksaan untuk melakukan kegiatan konseling ini. Sehingga nantinya dalam proses konseling, Mbak bisa terbuka mengenai permasalahan yang Mbak alami. Dan pastinya untuk keberhasilan kegiatan ini, Mbak juga harus mengupayakan berbagai cara untuk kemajuan diri Mbak nih, sesuai dengan harapan yang Mbak inginkan. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas, Mbak? Insya Allah jelas, Bu. Jadi aman ya, Bu, kalau saya cerita pas konseling ini. Aman, Mbak, tenang aja. Karena kita konselor itu memegang asas kerahasiaan seperti itu. Baik, Bu, kalau gitu juga saya insya Allah nanti akan terbuka dalam menyampaikan masalah yang saya alami. Baik, Mbak. Terima kasih. Kalau begitu, eh, kira-kira nih, apa yang bisa saya bantu? Coba Mbak ceritakan eh, pelan-pelan permasalahan yang Mbak alami. Jadi gini, Bu, saya tuh nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa capek banget gitu loh, Bu. Kalau boleh tahu, capeknya karena apa nih, Mbak? Mungkin karena di semester 5 ini tuh saya merasa kalau tugas yang diberikan sama dosen terlalu banyak gitu, Bu. Jadi tugas-tugasnya tuh akhirnya numpuk gitu dan bikin saya stres gitu. Kadang saya juga nangis gitu ngerjainnya karena itu tugas tuh benar-benar nggak selesai-selesai. Terus juga eh, dalam mengerjakan tugasnya juga saya kurang fokus gitu, Bu. Jadi Mbak ini merasa stres karena tugas yang banyak dan kurang fokus dalam mengerjakan tugas. Iya gitu, Bu. Jadi kalau misalnya ngerjain tugas tuh kadang nggak fokus. Terus kalau misalnya ngerjain tugas juga bingung gitu. Ngerjain tugasnya tuh yang mana dulu karena benar-benar banyak kan. Tuh. Baik, kalau boleh tahu nih, eh, di Universitas Mbak nih, yang maksudnya di semester ini nih, Mbak ada berapa mata kuliah? Sekarang itu saya ada 8 mata kuliah, 20 SKS, Bu. Oh, baik Mbak. Sekarang saya mau nanya nih, sejak kapan Mbak merasakan hal tersebut? Saya ngerasa capek ini tuh kayak sekitar 1 mingguan gitu, 1 mingguan yang lalu. Kurang lebih seminggu yang lalu ya Mbak? Iya, Bu. Baik, apakah Mbak bisa menceritakan nih lebih jauh perihal permasalahan yang Mbak alami saat ini? Jadi selain tugas-tugas saya yang numpuk gitu ya, Bu, saya juga nggak fokus karena saya juga lagi menjalani hubungan sama pacar saya tuh kayak lagi kurang sehat aja gitu, Bu. Kayak pacar saya tuh suka bikin saya kesel gitu. Permasalahan yang kecil aja kadang dijadiin besar gitu. Padahal sepele banget. Baik, jadi karena permasalahan hubungan Mbak nih membuat Mbak akhirnya jadi nggak fokus gitu mengerjakan tugasnya seperti itu ya. Iya, Ibu, kayak gitu. Terus juga saya ngerasa hubungan saya tuh udah nggak sehat aja gitu intinya. Jadi seperti udah masuk ke apa toxic relationship gitu. Karena sikap dia yang kayak gitu kanak-kanakan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, Mbak sudah menjalani hubungan dengan pacar Mbak sudah berapa lama? Saya sudah 6 bulanan, Bu. Ya, Cukup 6 bulan. lama ya. Baik, Iya, tapi nggak tahu nih kenapa dia tiba-tiba akhirnya pas saya lagi capek-capeknya ini malah bikin saya kesal terus gitu. Bukannya ngedukung, malah jadi nambah beban. baik Mbak. Saya sangat paham apa yang Mbak rasakan nih. Mungkin di sini saya akan mencoba memfokuskan untuk memberikan bantuan kepada permasalahan eh, mengenai stres karena tugas yang menumpuk dan kurang fokus itu terlebih dahulu ya Mbak.
Iya Ibu, mohon pencerahannya ya Bu. Saya soalnya lagi bingung banget. Baik, Mbak. Selanjutnya saya ingin bertanya nih mengenai jadwal perkuliahan Mbak. Kapan, kira-kira kapan waktu libur Mbak? Saya itu kuliah jadwal dari hari Senin sampai Kamis. Terus jadi mungkin liburnya itu Jumat Sabtu Minggu. Hari Jumat Sabtu Minggu. Nah, lalu di hari libur tersebut apa yang Mbak lakukan? Biasanya itu saya suka main gitu sama teman-teman saya kayak nongkrong gitu di kafe. Terus saya juga kadang kalau hari Sabtu sama Minggu itu ikut latihan padus di kampus. Tuh. Untuk latihan tersebut nih, kira-kira dari mulanya itu dari jam berapa dan selesainya sampai jam berapa Mbak? Kalau latihan padus itu saya dari jam 1 sampai jam 5 sore, Bu. Tapi kan karena kampus saya juga lumayan jauh ya jaraknya. Jadi dari rumah tuh jam 12 sampai rumah lagi jam 6 gitu. Oke, baik. Biasanya nih, Mbak mengerjakan tugasnya kapan? Kalau ngerjain tugas saya biasanya suka malam, Bu. Karena nggak tahu kenapa saya tuh lebih enak ngerjain tugas tuh malam hari gitu. Tapi kadang juga saya ngerasa capek, Bu. Karena pulang dari latihan paduan paduan suara itu juga kan jam 6 kan jadi kayak capek gitu buat ngerjain tugasnya. Jadi bawaannya males gitu ya Mbak ngerjainnya kalau malam-malam. Iya karena kan siangnya udah beraktivitas dari pagi kan. Jadi males ngerjain tugas deh. Oke, baik. Sekarang nih menurut Mbak, bagaimana sih cara untuk menyelesaikan tugas tersebut, tetapi kegiatan Mbak yang lain nih juga tetap bisa berjalan? Apa yang akan Mbak lakukan kira-kira? Kalau saya sih kepikiran bisa juga kalau saya ngerjain tugasnya itu pas saya lagi nongkrong sama teman-teman saya ya Bu ya. Jadi eh, biar nongkrongnya iya, tugasnya juga selesai gitu ya, Bu. Nah, saya sangat setuju dengan pendapat Mbak nih. Bisa saja dengan mengerjakan tugas bersama teman-teman Mbak gitu ya. Mbak bisa saling bertukar pendapat gitu. Terus nantinya tugas Mbak pun juga cepat selesai dan waktu bermain Mbak juga tetap bisa berjalan, nggak terganggu gitu lah. Iya sih, Bu, bener juga. Mungkin nanti saya coba kayak gitu deh. Nah, apa sekarang Mbak tahu nih rencana yang akan Mbak lakukan ke depannya? Iya, Bu, mungkin seperti yang tadi, saya coba ngerjain tugas pada saat saya pergi sama teman-teman gitu nongkrong. Jadi biar nongkrongnya juga lebih bermanfaat gitu. Gitu. Terus juga saya mungkin ngerjain tugasnya itu dari mulai yang deadline-nya lebih cepat. Baik, Mbak. Saya sangat mengapresiasi rencana yang Mbak buat tersebut. Semoga dengan rencana tersebut, tugas-tugas Mbak sedikit demi sedikit bisa terselesaikan semuanya. Iya, amin Bu. Semoga saya juga konsisten ya Bu dalam mengerjakannya. Nah, kira-kira ada yang ingin Mbak tanyakan kembali atau ada permasalahan yang memang belum tersampaikan? Paling saya mau tanyain soal permasalahan hubungan saya sih Bu, yang sama pacar saya itu. Gimana ya Bu kira-kira? Baik, mungkin gini ya Mbak, untuk permasalahan itu bisa kita lakukan di pertemuan berikutnya dan nantinya akan kita bahas lebih jauh eh, dan bagaimana cara untuk menangani permasalahan tersebut. Mungkin begitu Mbak. Apakah ada pertanyaan lain Mbak? Kalau kayak gitu ya mungkin sudah cukup Bu. Paling saya eh, menanyakan soal hubungan saya saja di minggu depan.
Baik, Mbak. Eh, Jika sudah tidak ada nih yang ingin Mbak tanyakan kembali, saya akan coba menyimpulkan kegiatan konseling kita hari ini nih, yang kita lakukan mulai dari awal tadi sampai sekarang ya, Mbak. Jadi saat ini Mbak sedang merasa atau mengalami stres gitu, dikarenakan tugas Mbak yang saat ini semakin banyak dan akhirnya menyebabkan tugas-tugas Mbak itu menumpuk seperti itu. Nah, eh, untuk cara mengatasinya sendiri yang sudah kita bicarakan tadi ya Mbak, mungkin Mbak bisa mencoba untuk mengerjakan tugas yang memang deadline-nya hanya sebentar atau singkat. Dan mungkin Mbak mengerjakan tugasnya pada saat Mbak sedang main bersama teman-teman. Nah, mungkin Mbak juga bisa nih membuat list tugasnya. Tugas apa aja seperti itu. Terus tuliskan juga deadline-nya kapan. Dan yang terpenting, sebisa mungkin nih Mbak bisa mengatur waktunya dengan baik. Sehingga semua kegiatan Mbak satu sama lain tidak bentrok atau tidak saling terganggu gitu Mbak. Mungkin itu saja Mbak. Benar Iya, Mbak? baik Bu. Mungkin nanti saya akan coba untuk lakuin apa yang barusan Ibu bilang, kayak nulis-nulis tugasnya sama deadline-nya juga. Insya Allah saya lakuin, Bu. Baik Mbak, kalau begitu tadi saya sempat mengatakan untuk permasalahan Mbak terkait dengan pacar Mbak akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, saya ingin menanyakan nih, kira-kira Mbak sendiri kapan ada waktu lagi untuk melakukan konseling kembali dengan saya? Saya ada waktu luang hari Sabtu, Bu. Di hari Sabtu. Oke, eh, kalau begitu hari Sabtu kita hari Sabtu depan ya Mbak, kita akan melakukan pertemuan berikutnya di jam 2 siang, di jam yang sama pada saat kita mulai tadi ya Mbak. Dan saya akan melihat perkembangan Mbak sudah sampai sejauh mana nih terkait permasalahan yang tadi sudah kita bahas. Baik, Ibu. Jadi hari Sabtu depan itu jam 2 ya, Bu ya? Iya Mbak, nanti kita melakukan konselingnya melalui Zoom kembali ya Mbak. Ya, siap, Bu. Jadi, sebelum saya mengakhiri kegiatan konseling, kali ini nih saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Mbak. Kira-kira nih, bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan kegiatan konseling kita hari ini? Saya merasa lebih tenang, Bu, setelah mengikuti konseling ini. Gitu. Benar kata teman saya. Karena permasalahan yang selama ini saya pendam sendiri ini udah saya keluarin gitu. Tentunya juga ke orang yang tepat gitu, ke ibu, ke konselor. Baik, Mbak. Alhamdulillah, kalau kegiatan ini bisa membantu Mbak nih dalam menyelesaikan permasalahan yang Mbak alami tersebut. Dan mungkin nih nantinya eh, mungkin ada teman Mbak atau Mbak sendiri pun masih kayak ragu untuk menceritakan permasalahannya kepada konselor. Tidak perlu takut gitu Mbak, karena konselor itu memegang asas kerahasiaan. Jadi segala informasi yang eh, Mbak berikan eh, dapat terjaga dengan aman. Seperti itu, Mbak. Iya, Bu. Saya juga kayaknya nanti bakal rekomendasiin ke teman-teman saya, karena banyak teman saya juga yang pengen nyoba tapi takut-takut gitu, Bu. Terus sekarang kan saya udah mengalami, jadi kayaknya akan saya rekomendasikan ke teman-teman saya, Bu. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Kalau begitu, kegiatan konseling ini saya cukupkan ya, Mbak, sampai sini. Terima kasih nih kepada Mbak yang telah bersedia hadir dan eh, melakukan konseling dengan saya. Mungkin itu saja ya Mbak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas bantuannya.